Kita lanjut kembali dengan contoh identifikasi bahaya. Ada 5 aspek yang harus kita perhatikan ketika mengidentifikasi bahaya seperti yang ada tampak pada gambar ini. Yang pertama dari sisi kondisi pekerjaan, kemudian tools dan equipment, kemudian yang keempat kondisi infrastruktur atau lingkungan, kemudian yang kelima faktor pekerja, kemudian yang kelima adalah bahaya ergonomi. Nah, dari sisi kondisi pekerjaan sendiri, ya, dari sisi kondisi pekerjaan sendiri dapat kita lihat yang pertama itu mengenai percikan api las. Dari percikan api las ini bisa sangat membahayakan sendiri. Kalau kita lihat pekerja itu tersebut tidak menggunakan safety. Contohnya misalnya kacamata las pelindung, kemudian penutup wajah, kemudian tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian dari debu api las tersebut tidak menggunakan masker. Kemudian dari api radiasi ini sangat mempengaruhi kondisi psikis dari pekerja ini. Dari sisi tools dan juga equipment, yang pertama stang las yang tidak standar. Kemudian koneksi kabel ataupun listrik banyak yang terkelupas. Kemudian colokan arus listrik dan tidak sesuai. Itulah contoh dari sisi tools dan juga equipment. Kemudian dari sisi kondisi infrastruktur atau lingkungan, misalnya banyaknya pipa-pipa atau benda tajam, kemudian beda ketinggian pengerjaan, misalnya pekerjaan melakukan pengelasannya di atas kepala, sementara posisinya di bawah. Ini sangat menyulitkan pekerjaan. Kemudian bising atau debu, ini termasuk dari bunyi gerinda yang tidak menggunakan pelindung telinga. Kemudian di area terdapat bahan yang mudah terbakar. Nah, dari sisi faktor pekerja sendiri, yang pertama kalau kita lihat ataupun kita perhatikan dari gambar ini, yang pertama pekerja ini sendiri tidak menggunakan APD. Nah, kemudian bisa jadi dari faktor pekerjanya kompetensinya kurang mumpuni, sehingga ini sangat membahayakan sekali ketika dilakukan pekerjaan ini, maka bisa menimbulkan risiko ataupun misalnya insiden atau oksiden yang tidak bisa dihindari kembali. Kemudian yang terakhir adalah dari faktor kondisi ataupun faktor kesehatan pekerja ini. Artinya, ketika misalnya pekerja ini menghirup debu las ini, kemudian api radiasi ini, kemudian terjadi api las ini, maka kondisi pekerja ini ataupun kesehatannya akan terganggu. Oleh karena itu, pekerja ini harus menggunakan safety ketika setiap melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditentukan oleh perusahaannya atau pimpinannya masing-masing. Kemudian yang terakhir dari sisi posisi jongkok ini harus diperhatikan, tidak boleh terlalu lama jongkok. Kemudian yang kedua, gerangan tangan menahan beban ini ketika terjadi pengelasan di atas kepala, ini akan menyebabkan tangan akan kaku, sehingga untuk menggerakkan tangan kembali hasilnya menjadi pengelasannya tidak baik. Kemudian yang kedua, menurunkan kesehatan dari psikis pekerja tersebut. Kemudian risiko-risiko dari potensi bahaya, yang pertama gangguan penglihatan, kemudian luka di mata, kemudian bisa terjadi luka tubuh, kemudian gangguan pernapasan, kemudian terjadinya korsleting listrik atau tersetrum, kemudian kelelahan capek atau fatigue, kemudian tersandung atau terjepit dan juga terbentur, kemudian terjadi luka di tangan, kemudian bisa terjadi tersandung karena tidak terkontrolnya kabel-kabel las ataupun misalnya kabel oksigen. Kemudian yang terakhir bisa terjadi memicu kondisi kebakaran. Hal-hal inilah yang harus dihindari selama bekerja di bengkel atau work practice. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, yang pertama dari sisi tools dan juga equipment, yang pertama dari stang las tidak standar, kemudian kabel listrik banyak yang terkelupas, kemudian kabel connect yang tidak terstandar, kemudian colokan arus listrik tidak sesuai. Ini bisa menyebabkan, yang pertama kontak dengan tangan menyebabkan panas atau luka, kemudian korsleting bisa terjadi arus pendek, dan juga menimbulkan api kecil. Kemudian dari sisi infrastruktur atau lingkungan, resikonya bisa tersandung, tergelincir, terpeleset, sehingga menyebabkan luka. Kemudian bisa juga menyebabkan sakit telinga, kemudian pernapasan terganggu karena adanya debu,
kemudian kebakaran, karena mungkin di sekitar area pekerjaannya banyak bahan yang mudah terbakar. Kemudian dari kondisi pekerjaan, dari percikan api las, kemudian dari debu api las, kemudian api radiasi, ini resikonya bisa mengenai tubuh yang menyebabkan luka bakar, kemudian pernapasan bisa terganggu, kemudian menyebabkan mata sakit atau perih. Kemudian dari bahaya ergonomi sendiri, yang pertama dari posisi jongkok, ini bisa menyebabkan kelelahan, kemudian gerakan tangan menahan beban terlalu lama, ini bisa mengakibatkan terjungkal. Kemudian dari sisi faktor pekerja, ini risikonya misalnya kontak dengan bahaya, sehingga terjadi luka. Kemudian dari sisi kesalahan pekerja, kemudian karena kerjanya terlalu banyak, bisa menyebabkan lelah. Kemudian dari sisi kesehatan kerja, ini bisa berakibat fatal, akibatnya adalah bisa terjadi kecelakaan. Nah, untuk mengendalikan hal tersebut, yang pertama itu dari sisi tools dan juga equipment, kita harus memastikan peralatan harus terstandar. Kemudian yang kedua, persiapan sebelum bekerja, artinya semua pekerjaan yang sebelum kita lakukan pekerjaan itu harus kita identifikasi dengan baik, peralatan dan perlengkapan apa yang kita gunakan ketika melakukan pekerjaan. Kemudian dari sisi kondisi infrastruktur lingkungan, ini untuk mengendalikannya memastikan area tidak ada material yang menghalangi, kemudian menyingkirkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus menyingkirkan peralatan ataupun perlengkapan yang tidak kita gunakan sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, yang kedua juga menyingkirkan bahan yang mudah terbakar, misalnya kita harus menyingkirkan oli, kemudian kalau misalnya ada bensin, itu harus dihindarkan juga. Kemudian dari sisi kondisi pekerjaan, pengendaliannya pemakaian APD ini cukup jelas, kita harus menggunakan safety seperti kacamata, kemudian juga helm las, kemudian juga penutup telinga, kemudian masker, kemudian sepatu safety, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keselamatan diri sendiri. Kemudian dari bahaya ergonomi, pengendaliannya bisa pengaturan ritme bekerja, yang awalnya kita melakukan pekerjaan dengan cepat atau buru-buru, mungkin kita bisa menguranginya dengan santai, kemudian juga dengan tenang, kemudian terakhir istirahat kita yang cukup agar segala pekerjaan kita itu tidak terganggu kalau misalnya kita kelelahan atau kecapean. Akibatnya produktivitas dan juga efisiensi dari pekerjaan yang kita lakukan bisa terbengkalai. Kemudian dari sisi faktor pekerja, untuk mengendalikannya adalah memastikan pekerja harus memakai APD dengan lengkap dan cukup jelas, kemudian juga pengaturan ritme bekerja. Nah, untuk mengantisipasi hal yang pertama tadi, kalau kita lihat pada gambar ini, bahwa kabel-kabel pada tabung ini tidak beraturan. Nah, oleh karena itu, kita menyediakan rak khusus seperti ini, karena nanti pada yang kita antisipasi, ini bisa menyebabkan tersangkut kaki dari pekerja tersebut. Makanya kita buatkan seperti ini, kita buatkan rak, kemudian tabungnya kita rantai seperti ini, ya. Kemudian kita buat sebagai alat bantu untuk memindahkan tabung, agar memindahkan tabung dari tempat yang lain ke tempat yang satu ke tempat yang lainnya akan semakin mudah. Nah, kemudian juga pada gambar yang pertama yang kita sampaikan itu, bahwa kalau misalnya terjadi konek kabel, atau misalnya konek kabelnya yang tidak beraturan seperti ini, maka kita harus menyesuaikan konek kabelnya agar kembali ke posisi masing-masing atau penempatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing, gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita akan mencoba membahas lagi mengenai SOP atau Standard Operational Procedure pekerjaan di welding. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita
memulai pekerjaan welding, misalnya dari persiapan. Dari persiapan sendiri yang nomor satu adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti sepatu safety, kemudian safety glass atau kacamata safety, kemudian masker, kemudian jaket welding, apron, klemek, kemudian welding cap screen, kemudian juga sarung tangan. Nah, kondisi yang kedua, kondisi area kerja. Dari kondisi area bekerja ini kita akan mengamati dan memperhatikan kondisi area kerja dari potensi bahaya, misalnya terpleset. Nah, ini misalnya banyak ceceran, kemudian terbentur, kemudian tersandung, area kerja banyak material-material dan sejenisnya. Kemudian juga yang kedua, di area apakah ada barang-barang atau material yang mudah terbakar. Nah, ini cukup jelas. Kemudian lakukan pekerjaan untuk menghilangkan potensi bahaya tersebut. Misalnya kita menyingkirkan ininya yang mudah terbakar, kemudian seperti area yang licin, kita atur dulu biar ketika melakukan pekerjaan tidak terpleset. Kemudian jika area kerjanya misalnya confined space, kemudian gas hazard area, harus ada izin kerja. Karena ada potensi bahaya kebakaran atau ledakan yang harus dilakukan pekerjaan, ataupun misalnya harus ada pengendalian ekstra. Misalnya ketika terjadi misalnya potensi gas bahaya, harus ada identifikasi, harus ada izin kerja juga untuk mengidentifikasi potensi bahaya tersebut. Nah, oleh sebab itu, izin itu bisa berupa dari kompetensi seseorang, baik itu dari seorang pengawas atau inspektor, untuk mengidentifikasi apakah benar memang terjadi hazard pada area tersebut. Kemudian yang keempat, dari memulai pekerjaan, on-kan power panel dan trafolas sampai dengan menggunakan safety belt bila posisi welding pada ketinggian. Ini harus kita perhatikan ketika kita memulai pekerjaan. Dan ketika mengakhiri pekerjaan, kita harus menerapkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi semuanya pekerjaan kita itu diistilahkan dengan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi semua peralatan yang kita gunakan harus kita rawat, kemudian kita jaga, kemudian kita juga harus rajin, ringkas, cekatan. Dan terakhir itu yang paling penting adalah kita harus mengkoordinasikan dengan pemimpin bahwa pekerjaan telah selesai dengan aman. Nah, ini misalnya seseorang pekerja mandur dengan seorang welder dengan supervisor bahwasanya pekerjaannya sudah selesai dan juga segala peralatan dan juga perlengkapan sudah dikembalikan ke tempatnya. Nah, untuk SOP pekerjaan cutting sendiri, persiapannya hampir sama dengan pekerjaan melakukan pengelasan. Yang pertama itu dari sisi persiapan alat pelindung diri atau APD menggunakan safety, kemudian masker, sarung tangan, kemudian yang kedua dari sisi kondisi area kerja hampir sama juga dengan melakukan pengelasan, misalnya mengamati dan mengidentifikasi kondisi kerja, kemudian yang kedua pengendalian. Nah, kemudian sebelum melakukan pekerjaan pemotongan, kita menyiapkan APAR juga, alat pemadam api ringan yang portable yang bisa kita bawa kemana-mana untuk mengendalikan jika mana terjadi kebakaran pada saat pengelasan, cutting, ataupun grinding. Nah, kemudian pastikan semua harus dalam keadaan yang aman. Nah, kita harus memastikan area lingkungan kerja kita itu harus sudah aman. Tidak boleh dekat dengan bahan yang mudah terbakar. Kemudian yang terakhir, pastikan tabung gas terikat kuat pada posisi berdiri dalam rak gas. Nah, seperti ini, seperti yang tampak pada gambar bahwasanya tabung asetilin ini tertata rapi, kemudian dipisahkan dengan tabung oksigen atau CO2. Kemudian memulai pekerjaan ini hampir sama dengan yang melakukan pengelasan. Yang terakhir itu melakukan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian dari sisi akhir pengerjaan, matikan ataupun matikan semua valve sebelum meninggalkan lokasi kerja. Tapi sebelumnya kita harus merapikan hasil cutting dan cutting hose posisi melingkar agar mudah untuk menggunakannya lagi. Artinya kita harus menyesuaikan semua hasil cutting kita itu agar bisa nanti mana tahu besoknya kita melakukan pekerjaan yang sama agar memudahkan kita untuk bekerja lagi dan menggunakan atau mengambil alat itu tersebut. Kemudian kita harus bisa menerapkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.
Kemudian SOP pekerjaan grinding atau ini sama. Yang pertama menggunakan alat safety, alat pelindung diri seperti sepatu safety glass atau kacamata safety, kemudian masker, kemudian sarung tangan. Nah, dari sisi kondisi area kerja sama dengan pengelasan dan juga pemotongan. Kemudian yang ketiga itu steker atau colokan harus dalam keadaan standar dan jangan kabel telanjang langsung dicolokkan. Nah, ini mengantisipasi agar seorang pekerja itu tidak tersentrum ketika mencolokkan kabel gerinda ke pusat listriknya. Artinya harus diperhatikan dulu dalam kondisi yang aman. Kemudian kondisi kabelnya juga tidak ada yang terkelupas. Nah, ketika juga melakukan penggerindaan, tutup pelindung telinga harus ada. Kemudian kondisi mata pada penggerindaan itu harus menggunakan pengunci yang kuat dan tidak kendor agar percikan dari gerinda itu tidak masuk ke dalam telinga, itu sangat membahayakan. Kemudian memulai pekerjaan, yang paling penting itu adalah nomor 5, yaitu gerinda tangan ini hanya untuk menghaluskan permukaan benda kerja dan tidak untuk memotong benda kerja. Oleh sebab itu karena menghaluskan itu mengurangi dari ketebalan material, artinya butiran-butiran logam itu bisa mengenai tubuh kita sendiri, apalagi mengenai mata. Oleh karena itu kita harus menggunakan safety pelindung mata atau helm dengan baik untuk menghindari terjadinya percikan-percikan dari gerinda tersebut. Karena kalau misalnya mata kita terkena percikan itu bisa mengakibatkan buta ataupun artinya sangat sakit sekali begitu. Artinya sangat sakit sekali meskipun hanya dalam kondisi sebentar. Kemudian yang terakhir, selalu terapkan 5R seperti yang kita bahas tadi. Kemudian demikianlah presentasi mengenai ketiga pengelasan saat ini. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akan perbaiki lagi ke depannya. Terima kasih.